Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Murniasari dari kelompok 3. Di sini saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang interaksi gen dan gen letal. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari interaksi gen. Interaksi gen adalah penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi nisbah fenotip, tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasang non-aletik. Selain terjadi interaksi antar alel, interaksi juga terjadi secara genetik. Selain mengalami berbagai modifikasi rasio fenotip karena adanya peristiwa aksi gen tertentu, terdapat palu penyimpanan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi rasio fenotip, tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasang gen non-aletik. Peristiwa semacam ini dinamakan peristiwa interaksi gen. Menurut Suryo 2001, peristiwa interaksi gen pertama kali dilaporkan oleh W. Bateson dan R. C. Panit setelah mereka mengamati pola pewarisan bentuk jengger ayam. Menurut William D. Stansfield 1991, fenotip adalah hasil produk gen yang dibawa untuk mengekspresikan ke dalam lingkungan tertentu. Lingkungan ini tidak hanya meliputi berbagai faktor eksternal seperti temperatur dan kualitas cahaya, tetapi meliputi faktor internalnya yang terdiri dari hormon dan enzim. Gen merinci struktur protein. Semua enzim yang diketahui adalah protein. Enzim melakukan fungsi katalis yang menyebabkan pemecahan atau penggabungan berbagai molekul. Semua reaksi kimiawi yang terjadi dalam sel merupakan persoalan metabolisme. Reaksi-reaksi ini merupakan reaksi-reaksi pengubahan bertahap satu substansi menjadi substansi lain. Nah, setiap langkah atau tahap diperantarai oleh suatu enzim yang spesifik. Semua langkah yang mengubah substansi pendahulu menjadi produk akhir menyusun suatu jalur biosintesis. Interaksi gen terjadi bila dua atau lebih gen mengekspresikan protein enzim yang mengkatalisis langkah-langkah dalam setiap jalur. Baiklah, selanjutnya kita masuk materi contoh dari interaksi gen. Peristiwa interaksi gen berupa alfatisme pertama kali dilaporkan oleh W. Bateson dan R. C. Panit setelah mereka mengamati pola pewarisan bentuk jengger ayam. Karakter jengger tidak hanya diatur oleh satu gen, tetapi oleh dua gen yang berinteraksi. Dalam hal ini terdapat 4 macam bentuk dari jengger ayam. Yang pertama mawar, kedua kacang, yang ketiga walnut, dan keempat tunggal. Persilangan ayam berjengger Ross dengan ayam berjengger PA menghasilkan keturunan dengan bentuk jengger yang sama sekali berbeda dengan bentuk jengger kedua induknya. Ayam hibrid atau hasil persilangan dari memiliki jengger berbentuk walnut. Selanjutnya, apabila berjengger walnut disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh generasi F2 dengan rasio fenotip walnut banding Ross banding PA banding single sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Modifikasi nisbah Mendel. Percobaan persilangan seringkali memberi hasil yang seakan-akan menyimpan dari hukum Mendel. Dalam hal ini tampak bahwa nisbah fenotipe yang diperoleh mengalami modifikasi dari nisbah yang seharusnya sebagai akibat terjadinya aksi gen tertentu. Misal untuk monohibrida bukan 3/1 tapi 1/2/1 daripada hibrida. Mungkin kombinasi yang muncul adalah 9/6/1 atau 15/1. Munculnya perbandingan yang tidak sesuai dengan hukum Mendel ini disebut penyimpangan
semu hukum Mendel. Jadi penyimpanan semu hukum Mendel adalah penyimpanan yang keluar dari aturan hukum Mendel karena terjadi perubahan rasio F2 karena gen memiliki sifat berbeda-beda. Jadi rasio fenotipe tidak akan sama seperti yang telah diuraikan pada hukum Mendel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Puspitasari dengan NIM 2071856. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Firdaus. Baiklah, saya akan bahas mengenai gen letal. Gen letal disebut juga dengan gen kematian. Disebut dengan gen kematian adalah gen yang dimana dalam keadaan homozigotik maka akan menyebabkan individunya mati apabila memilikinya. Gen letal itu terdiri dari dua, ada gen letal yang bersifat dominan dan ada gen letal yang bersifat resesif. Gen letal dominan itu adalah gen dominan yang apabila homozigotik maka individunya akan mati. Contoh gen letal dominan itu ada ayam creeper. Ayam creeper gen dominan C besar yang jika homozigot menyebabkan sifat letal. Alel resesif C kecil mengatur pertumbuhan tulang. Nah, ayam homozigotnya jadi C besar C kecil, yaitu ayamnya hidup tetapi menunjukkan kecacatan seperti memiliki kaki yang pendek dan lain-lain. Kecacatan seperti ini disebut dengan ayam ridep atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan ayam creeper, atau dalam bahasa kita itu disebut biasanya disebut dengan kelainan atau juga cacat. Ayam ini hidup tapi menderita penyakit keturunan yang disebut dengan achondroplasi. Nah, perkawinan antara dua ayam menghasilkan perbandingan dua ayam creeper dibanding satu ayam normal dibanding satu letal. Sebenarnya ayam creeper C besar C kecil dihasilkan dari ayam normal C kecil yang salah satu gen resesif C kecilnya mengalami mutasi gen menjadi gen dominan C. Kita lihat pada papan catur persilangan ayam creeper seperti di atas. Nah, sama dengan betina creeper C besar C kecil dikali dengan jantan creeper C besar dan C kecil. Nah, dari P tersebut kita dapat hasil fenotip 1 itu sama dengan C besar C kecil atau creeper. Fenotip 2-nya sama dengan kita perkalikan antara yang P tadi betina creeper dan jantan creeper. Maka dapatlah hasil C besar letal, C besar C kecil creeper, C besar C kecil creeper, dan C kecil normal. Dari hasil tersebut bisa kita lihat bahwa yang paling dominan itu adalah C besar C kecil atau creeper. Jadi hasilnya C besar C kecil atau creeper. Selanjutnya contoh dari gen letal resesif. Contohnya itu ada jagung atau zemas. Pada jagung gen dominan G besar yang apabila dalam kondisi homozigot akan menyebabkan tanaman membentuk klorofil atau zat hijau daun secara normal. Nah, tanaman homozigot G besar G kecil akan mempunyai daun hijau kekuning-kuningan, tetapi akan tetap hidup terus sampai mempunyai buah dan biji. Jadi tanaman ini tergolong normal. Apabila kedua tanaman yang heterozigot ini sama-sama disilangkan, maka akan mendapatkan perbandingan 1 daun hijau dibanding 2 daun hijau kekuning-kuningan.
Akan tetapi bagaimanapun semua keturunannya akan normal. Kita lihat persilangan antara dua tanaman ini seperti di atas. Nah, itu P sama dengan G besar G kecil atau normal dikali G besar G kecil normal. Nah, fenotip satunya kita dapatkan G besar G kecil. Fenotip 2-nya kita dapatkan G besar normal, G besar G kecil normal, G besar G kecil normal, dan G kecil letal. Jadi kesimpulannya adalah kedua tanaman ini normal. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai gen dan gen beta.